Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Umat TV, seri motivasi Islam dan kewirausahaan. Para pemirsa Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa, hari ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan buku Entrepreneur Spiritual Quotient, yaitu bab 3, manfaat terapi ENSQ, Entrepreneur Spiritual Quotient. Review bab sebelumnya, kita bab 1 sudah membahas mengenai pembahasan Entrepreneur Spiritual Quotient, dan bab 2 kita sudah membahas mengenai berbagai macam virus-virus bisnis. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu bab 3, manfaat atau terapi Entrepreneur Spiritual Quotient (ENSQ) untuk para pembisnis muslim. Manfaatnya, ini ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan dalam bisnis itu Entrepreneur Spiritual Quotient. Yang pertama yaitu pencegahan virus. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Yang pertama adalah penjagaan virus bisnis ya individu membersihkan hati atau kolbu sehingga mampu berakhlak mulia. Manajemen profesional dijalankan secara istiqomah, seluruh aturan, suasana dan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan aturan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perusahaan sebagai ladang amal soleh untuk membuat diri, keluarga, karyawan, plus keluarganya serta rekan bisnis agar menjadi semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sistem usaha sesuai syariat dan pembinaan terhadap karyawan dididik agar memiliki keterampilan agar profesional dalam pekerjaannya. Dan yang lebih penting, terbina keimanannya dengan diberikan pengetahuan bisnis dan pelajaran agama Islam yang sistematis dan bersinambungan, disediakan fasilitas yang baik untuk beribadah. Jadi sebuah perusahaan itu harus menyiapkan fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para karyawan, membuat musola yang layak atau masjid yang layak, mengadakan Jumatan, sholat Jumat bersama, kemudian juga kegiatan-kegiatan keislaman lainnya, yang semua itu adalah untuk mengecas keimanan, untuk memberikan terapi Entrepreneur Spiritual Quotient supaya ada nilai-nilai Islam, keilmuan Islam yang masuk ke dalam pemahamannya sehingga semakin meningkat keimanannya dan ketakwaan pada Allah SWT. Nah, gimana kalau memang bisnis itu sudah terserang virus gitu ya? Nah, jadi kalau udah terserang virus berarti harus diobati. Berarti harus dibersihkan supaya virus-virus bisnis yang menyerang itu bisa dibersihkan gitu. Nah, terapi metodenya, cara Entrepreneur Spiritual Quotient pengobatan terhadap atau pembersihan terhadap virus-virus bisnis itu ada 3. Yang pertama disingkat terapi ENSQ M1. M1 di sini adalah manusia atau insan. Nah, jadi perbaiki diri sendiri Jadi kita perbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Mohon kita pada Allah Subhanahu wa taala, mohon tobat, mohon ampun. Kita mohon pada Allah supaya Allah memberikan kebeningan hati. Sehingga hati kita bersih dari rasa iri, dengki, hasud, benci, dendam, buruk sangka,
ria, suka marah, cinta dunia, sombong, atau ujub, menganggap diri lebih baik dari orang lain, dan merendahkan orang lain. Ya. Hilangkan penyakit hati ini. Ya. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sebagai manusia itu makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Ya. Karena manusia sendiri disebut sebagai insan, jadi manusia yang lemah. Ya. Yang berikutnya adalah ya, terapi ENSG M2. Jadi manusia dan material. Jadi M2 ya, manusia dan material. Jadi perbaiki diri sendiri, kemudian dari modal yang halal ya. Jadi material itu modal, ya, modalnya halal. Nah, setelah kondisi hati kita bersih ya, setelah kita mohon pada Allah ya, dibukakan hati kita, dibersihkan hati kita dari penyakit hati ya. Kita luruskan niat kita bahwa visi kita itu kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita gunakan juga modal usaha itu dari yang halal, dari hasil kerja kita, atau misalkan kita minjem itu jangan dari bank yang riba, ya, di bank syariah, ya. Dan lebih baik kalau usaha itu kecil, berarti dari modal sendiri dulu saja. Insya Allah nanti usaha itu akan bisa menjadi besar. Terapi ESG yang berikutnya adalah M3. Jadi manusia, material, dan manajemen. Jadi manusianya udah diperbaiki, ya, diluruskan niatnya, kemudian udah profesional keilmuannya, jadi manusia berkarakter muslim, jadi entrepreneur muslim, ya, dengan mengikuti pelatihan, banyak membaca buku, ya kan, dan sebagainya. Materialnya bahan dari modal kerja dari yang halal, ya, atau sistem kerjasama berkongsi dengan sama muslim dengan sistem bagi hasil. Yang berikutnya manajemen. Jadi bentuk manajemen yang profesional ya. Jadi setelah kita memperbaiki diri ya dari modal yang halal dan sistem manajemen berlandaskan syariah ya dan profesional. Ya. Nah, setelah diri kita bersikap positif, modal dari unsur halal, yang berikutnya adalah memperbaiki manajemen atau struktur kerjanya teratur, diberi tugas ya. Diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan manajemen profesional yang rapi dan berlandaskan syariat Islam, maka usaha yang dijalankan penuh dengan stamina optimis dan kerjasama yang penuh dengan persaudaraan. Dalam lingkungan kerja, bagaikan lingkungan keluarga yang saling mendukung dan tolong menolong. Maka hasil kerja akan maksimal dan memuaskan semua pihak. Ya. Yang berikutnya adalah, ya, tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Setelah kena virus, kita obati dengan 3M. Yang terakhir adalah penjagaan, ya, kekuatan zat antibodi supaya ketika usaha kita sudah jalan, ya kan, itu tidak terserang lagi oleh virus-virus. Nah, jadi setelah kita mendapatkan suntikan terapi ENSG, Entrepreneurial Question, maka akan terlihat nih ciri-ciri aktivitas bisnis yang sehat. Bukan sekedar mengejar laba, namun lebih dari itu, bisnis adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas, ya. Menjadikan bisnis sebagai amal soleh, sebagai ibadah, tempat untuk memperbaiki diri kita, terus memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri, ya. Memperkuat silaturahmi, menolong sesama, dan memberi manfaat. Seorang entrepreneur yang telah sehat, terbebas dari virus bisnis yang akan menciptakan bisnisnya di dunia menjadi baiti jannah, ya. Jadi baiti jannati, jadi surga kecil ya. Ya. Karena bisnis dengan akhlaknya mulia, dengan kejujuran, kebeningan hati, kebermanfaatan. Nah, setelah mati nanti di akhirat akan ditempatkan di surga bersama dengan para nabi. Ya, karena kita menjadi pedagang yang jujur. Ya, menjadi pedagang yang amanah, ya. Jadi pedagang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun sebaliknya, seorang entrepreneur masih sakit ya karena terserang virus bisnis, menciptakan bisnisnya di dunia menjadi baitinar, neraka kecil. Karena dia bisnis dengan kelicikan, dengan kecurangan, dalam timbangan, menjolimi orang lain, ya. Barang yang jelek dijual, yang bagus disimpan, ya. Kemudian juga dari harta yang haram, ya, minjem ke bank riba, ya, atau hasil dari menipu dan KKN dan sebagainya. Maka sebenarnya dia sedang membuat neraka kecil di dunia ini, ya.
Nah, karena dia berbisnis dengan akhlak tercela, jadi karyawan terjolimi, ya. Sesama partner bisnis terjolimi, dia pengen untung sendiri. Nah, setelah mati nanti pasti akan masuk neraka jahanam, jadi teman-teman setan yang terkutuk. Sebagai seorang entrepreneur atau pimpinan perusahaan, ya, atau kita menjadi seorang CEO dalam perusahaan, ya, maka harus memiliki kepekaan akan keadaan karyawan dan lingkungan sekitarnya, dan kebutuhan akan kesejahteraan, memberikan teladan yang baik dan mengatur dengan keadilan, serta mampu menciptakan suasana kerja yang penuh dengan ikatan kerjasama, ya, yang mendukung akan kesuksesan bersama. Jangan pernah menjolimi karyawan dengan memotong gaji atas kesalahan karyawan yang tidak sesuai dengan keadaan, memperlambat gaji, ya, bekerja lebih dari jam kerja normal tanpa memberikan tambahan upah. Karena karyawan tergantung pimpinan. Jika seorang pimpinan bijak, adil, transparan, maka akan menjadi suasana kerja yang sehat dan saling mendukung, ya. Bukan saling menjatuhkan antara pekerja yang satu dengan yang lain karena gaya pemimpin yang tidak adil. Nah, makanya di akhiri bab 3 ini akan terlihat, ya, mana bisnis yang sehat, bisnis yang tidak sehat. Ciri-ciri bisnis sehat pasti dia selalu membersihkan harta dengan melakukan kegiatan amal soleh, santunan anak yatim piatu, disumbangkan pembangunan masjid, pondok pesantren, ya. Jadi dibersihkan, ya, harta itu dengan zakat, infak dan sedekah. Apalagi bisa 10% dari hasil keuntungan bisnis itu disedekahkan. Insya Allah akan Allah berikan keberkahan dan Allah akan lipat gandakan rezekinya. Ya. Ya, kemudian yang kedua ekonomi syariah. Jadi sudah dengan etika Islam, berdasarkan nilai-nilai Islam, ya. Memiliki fasilitas ibadah yang baik. Jadi tiap usaha itu ada tempat fasilitas ibadahnya. Pasti ada tempat untuk bersucinya, toharo. Ya, ada kamar mandi, ada tempat wudhu, ya. Masjid musola yang bersih, ya, yang layak. Dan diadakan sebuah sentuhan pendidikan agama. Setiap malam Jumat kita mengadakan pengajian, ya, baca Yasin bersama, zikir bersama, kita undang anak yatim piatu, ya. Kita santuni orang-orang fakir miskin, ya. Nah, maka akan terjadi sebuah perusahaan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah usaha kita akan terus berjalan karena kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bisnis yang sakit, ya, karena di dalamnya terdapat menjolimi karyawannya, kemudian dari hasil riba, ya, menjembang riba, ya, usahanya itu, kemudian banyak hal-hal kecurangan di dalamnya, maka pertama, ya, harta itu udah pasti mengotori harta dan jiwa yang ada dari hal yang riba, ya. Ekonomi kapitalis, ya, jadi kapital, jadi hanya orang-orang tertentu, ya. Atasannya saja yang hidup enak, ya. Tempat ibadah tidak layak, nggak ada tempat ibadah bahkan, ya kan? Ya, pendidikan untuk agama Islam untuk karyawannya tidak diadakan, ya. Jadi malah terjadi kejoliman, ketimpangan, ya, antara karyawan satu dan karyawan lain terlalu jauh begitu, ya. Jadi tidak sesuai. Nah, demikianlah pemirsa Umat TV Cahaya Muatan Bangsa untuk pembahasan bab 3 ini, manfaat, ya, ketika diterapkan entrepreneur spiritual question, kejelasan spiritual dalam berbisnis, sehingga usaha bisnis yang kita lakukan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan hasil dari kerja usaha kita yang halal untuk anak istri kita, sehingga keluarga kita Allah berikan keberkahan, Allah lindungi dari mara bahaya, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk sesi motivasi dan entrepreneur muslim ini, ya, untuk kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada waktu yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.